Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Kalau Anda seorang peneliti pemula di bidang kesehatan yang mungkin, jujur saja, agak merasa terintimidasi dengan ide melakukan analisis data tingkat lanjut, tarik napas dalam-dalam. Anda berada di tempat yang sangat tepat. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas tentang metode campuran. Dan tenang saja, kita akan bahas ini dengan cara yang sangat santai dan mudah dipahami, yaitu dengan membayangkan proses riset ini persis seperti sebuah seni kuliner yang luar biasa. Yuk, kita mulai memasak. Nah, mari kita selami analogi kuliner ini buat menghilangkan kesan seram dari istilah integrasi data. Coba bayangkan data kuantitatif Anda itu sebagai takaran pasti dalam sebuah resep. Misalnya, berapa gram berat bahannya, atau persisnya berapa derajat suhu ovennya. Semuanya serba terukur kan? Nah, di sisi lain data kualitatif itu adalah pengalaman subjektifnya. Gimana rasanya, aromanya, teksturnya saat dikunyah. Poin pentingnya di sini adalah, kita nggak cuma sekedar menaruh bahan-bahan ini bersebelahan di atas satu piring. Nggak gitu. Integrasi adalah proses memasak sungguhan, di mana kita meleburkan resep spesifik ini untuk menciptakan satu profil rasa yang benar-benar baru. Sebuah wawasan mendalam yang mustahil Anda dapatkan kalau cuma mencicipi bahan-bahan mentahnya secara terpisah. Oke, ini dia menu bahasan atau silabus bimbingan kita hari ini. Kita akan melihat fase perencanaan metode campuran, lalu membahas desain inti, hibrida, dan titik integrasi. Selanjutnya, menyusun tabel tampilan gabungan, menarik meta-inferensi, validasi data dan menghindari bias, dan ditutup dengan sebuah studi kasus medis Jepang. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu fase perencanaan metode campuran. Sebagai peneliti, tahap ini ibarat persiapan bahan di dapur sebelum Anda menyalakan kompor. Saya benar-benar harus menekankan satu hal ini ke Anda. Jangan pernah terburu-buru mengolah angka tanpa fondasi yang kuat. Masalah kesehatan di dunia nyata itu, percayalah, sangat kompleks. Dan itu butuh berbagai tingkat bukti yang sudah harus dipetakan sejak awal banget. Jadi, langkah-langkah kritis Anda sebelum mulai analisis adalah pastikan masalah riset Anda memang betul-betul butuh dua jenis data ini. Lalu kumpulkan datanya, pilih desain yang tepat, dan ini yang paling krusial, selalu gambar diagram alur dari prosedur Anda. Lanjut ke bagian kedua, desain inti, hibrida, dan titik integrasi. Oke, setelah kita tahu apa yang mau dimasak, kita beralih ke pemilihan resep riset Anda yang sebenarnya. Mari kita bandingkan klasifikasinya ya. Di satu sisi, kita punya desain inti sebagai fondasi dasarnya. Ini seperti desain konvergen, sekuensial explanatory, dan sekuensial exploratory. Tapi kita tahu di dunia nyata, apalagi di bidang seperti kedokteran keluarga, segalanya itu jauh lebih dinamis. Nah, disitulah desain hibrida masuk. Ini adalah pendekatan yang keren, di mana kita ngambil desain inti tadi, lalu menyematkannya ke dalam sesuatu yang cakupannya lebih besar. Contohnya seperti uji coba intervensi klinis, supaya kita bisa memahami langsung gimana sih pengalaman pasien di lapangan. Terus gimana dong cara Anda memilih resep yang paling tepat? Sebenarnya panduannya cuma bermuara pada dua hal. Apa niat Anda dan apa prosedur Anda. Kalau niatnya untuk memvalidasi hasil yang serupa, ya gabungkan datanya pakai desain konvergen. Kalau Anda punya setumpuk angka statistik tapi penasaran banget kenapa ya angka ini bisa muncul, nah gunakan cerita kualitatif buat menjelaskannya lewat sekuensial explanatory. Beda lagi kalau Anda harus terjun mengeksplorasi komunitas baru sebelum bikin kuesioner. Untuk yang ini, pastinya pakai sekuensial exploratory. Jadikan tabel ini sebagai kartu resep andalan Anda ya. Nah, ini dia yang membawa kita pada aturan emas dalam analisis metode campuran. Saat Anda menggambar diagram alur riset, Anda tuh wajib banget tahu di mana sih titik pertemuannya. Anda harus menempatkan panah merah besar atau kotak yang mencolok pada desain Anda. Kenapa? Karena ini berfungsi buat menandai titik integrasi. Ini adalah momen fisik yang krusial banget, di mana ukuran angka kuantitatif Anda dan cerita pengalaman pasien yang emosional itu akhirnya benar-benar melebur dan saling bersentuhan. Kita masuk ke bagian ketiga, menyusun tabel tampilan gabungan. Sekarang kita sampai di inti visual dari analisis ini, yaitu menciptakan alat bantu terstruktur buat memproses semua data tadi. Tabel ajaib ini kita sebut tampilan gabungan, atau join display. Gini cara praktis buat membangunnya dari nol. Anda mulai dengan kerangka yang benar-benar kosong. Pertama, balik lagi ke diagram Anda tadi dan temukan panah merah titik integrasi yang sudah kita bahas. Kedua, buatlah tabel di mana laju kolom-kolomnya itu persis meniru aliran langkah riset Anda. Nah, yang ketiga, barulah Anda mulai seru-seruan mengisi sel-sel kosong tersebut dengan kutipan, tema, dan angka-angka yang sudah susah payah Anda kumpulkan.
Coba perhatikan template desain konvergen ini. Anda bisa lihat dengan jelas gimana baris-barisnya secara elegan mengurutkan skor numerik medis, dari tinggi, sedang, sampai ke rendah. Sementara itu, kolom di atasnya melacak berbagai tema kualitatif. Dengan menyusunnya secara super sistematis kayak gini, Anda tuh bisa langsung melihat korelasi antara, oh ternyata seseorang mendapat skor tinggi secara medis, dan oh ternyata ini loh tema utama dari cerita mereka. Sangat rapi dan terstruktur. Sebagai perbandingan singkat saja, template untuk desain sekuensial eksploratory arahnya agak sedikit berbeda ya. Di sini, data wawancara kualitatif yang ada di sebelah kiri, seperti kutipan dan temanya, itu secara langsung dipakai sebagai dasar untuk merancang item-item survei kuantitatif di kolom tengah. Dan item-item inilah yang nantinya bakal Anda gunakan untuk tahap studi berikutnya. Keren kan? Lanjut ke bagian keempat, menarik meta-inferensi. Nah, kalau semua data Anda sudah tertata cantik di dalam tabel, terus ngapain? Kita sampai pada tujuan pamungkas dari seluruh proses analisis ini. Mengubah data mentah yang terintegrasi menjadi wawasan baru. Kalau integrasi tadi adalah proses memasaknya, maka meta-inferensi adalah rasa akhir dari hidangan kita. Ingat, ini bukan sekedar kesimpulan biasa ya. Ini adalah wawasan mendalam tingkat tinggi, yang lahir semata-mata karena Anda berani menempatkan kedua jenis data tersebut berdampingan di dalam tabel tampilan gabungan. Pengetahuan inovatif kayak gini nggak bakalan pernah Anda temukan kalau Anda cuma melototin angkanya doang, atau cuma baca transkrip wawancaranya saja. Terus gimana cara paling praktis buat menemukannya? Ada satu trik yang menurut saya sangat brilian tapi super simple. Ambil tabel yang baru saja kita bahas tadi, lalu tambahkan satu kolom ekstra di ujung paling kanan dan satu baris ekstra di bagian paling bawah. Simpel banget kan? Tapi ini ngasih Anda ruang sistematis untuk melihat data secara menyilang dan mulai menarik meta-inferensi. Anda jadi bisa mengevaluasi, tunggu dulu, apakah hasil dari kedua data ini saling mengonfirmasi atau malah bertentangan? Atau jangan-jangan justru saling melengkapi? Masuk ke bagian kelima, validasi daftar dan menghindari bias. Nah, ini ada sedikit peringatan penting ya. Saat kita mau menarik kesimpulan yang super mendalam ini, kita wajib banget melakukan quality control alias kontrol kualitas, khususnya soal bias subjektif. Sebagai peneliti pemula, kadang ada kecenderungan alami buat lebih condong ke satu jenis data. Mungkin tanpa sadar Anda lebih percaya sama angka, atau malah lebih baper dan tersentuh sama hasil wawancara. Jangan sampai begitu, Anda harus benar-benar menganalisis tabel ini secara netral. Dan cara paling jitu buat memvalidasi meta-inferensi Anda adalah lewat member checking atau pengecekan anggota. Maksudnya gini, bawa wawasan baru yang Anda temukan itu kembali ke partisipan Anda. Terus tanya langsung ke mereka, permisi, apakah ini benar-benar mencerminkan realitas yang Anda alami sehari-hari? Biarkan mereka sendiri yang mengonfirmasi kebenarannya. Dan bagian keenam, studi kasus medis Jepang. Biar kita nggak cuma melayang-layang di konsep akademis yang abstrak, yuk kita bumikan teori ini dengan melihat aplikasinya di dunia nyata. Ada sebuah studi luar biasa tentang perawatan prakonsepsi oleh Shibata dan rekan-rekannya di daerah pedesaan Jepang. Mereka ini mengeksekusi desain sekuensial eksploratory dengan sangat-sangat apik. Pertama, mereka duduk dan melakukan wawancara mendalam dengan 13 wanita di sana. Dari cerita-cerita yang kaya itu, mereka kemudian merumuskan hipotesis dan merakit sebuah survei. Lalu, survei kuantitatif tersebut disebarkan secara luas kepada 232 wanita di pedesaan tersebut. Terus pas analisis gimana dong? Nah, tim peneliti ini secara cerdas menggunakan tabel tampilan gabungan sebagai titik integrasi utama mereka. Mereka memetakan 5 tema besar dari hasil wawancara di satu sisi tabel, lalu menautkannya secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan survei yang spesifik di sisi lainnya. Ini tuh contoh yang super sempurna tentang gimana kita bisa menjembatani jurang pemisah antara narasi emosional dari cerita individu pasien dengan angka-angka keras berskala besar. Singkatnya, mereka berhasil mengubah pengalaman subjektif jadi data kuat yang bisa diukur luas. Luar biasa. Sebelum kita bungkus sesi ini, saya mau ngasih Anda satu daftar periksa alias checklist praktis yang bisa langsung Anda pakai. Mulai dari mendefinisikan niat riset Anda dengan jelas, membuat diagramnya, bikin kerangka tabel yang kosong, mengisinya, lalu menarik wawasan meta-inferensi yang baru, sampai tahap akhir melakukan validasi tanpa bias. Checklist ini benar-benar bakal memastikan setiap langkah di perjalanan analisis data Anda tetap on track dan selaras. Jadi, sekarang giliran Anda nih buat mulai bereksperimen di dapur riset Anda sendiri. Resep unik perpaduan niat dan prosedur seperti apa sih yang bakal Anda racik buat melahirkan penemuan terobosan Anda berikutnya di dunia riset kesehatan? Saya benar-benar berharap metode integrasi kuliner yang kita obrolkan ini bisa menginspirasi Anda buat nggak takut lagi mencampurkan angka-angka kaku dengan cerita-cerita manusia yang nyata, demi menemukan wawasan luar biasa yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Terima kasih banyak ya sudah belajar bareng di sesi penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa!